Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajamada Oktavia. Saya dari Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi. Jurusan saya di manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau sedikit menjelaskan terkait teknik disiplin. Untuk pertama, untuk di pengertian disiplinnya terlebih dahulu, disiplin merupakan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tersebut termasuk absensi, lambat masuk kerja, cepat pulang pegawai. Jadi hal tersebut merupakan suatu sikap indisipliner karyawan yang perlu disikapi dengan baik oleh pihak atasan. Secara etimologi, kata disiplin kerja berasal dari kata Latin, yaitu disiplin, yang berarti latihan atau pendidikan, kesopanan, dan kerohanian, serta pengembangan tabiat. Untuk teknik disiplin di sini ada 7 teknik. Yang pertama ada teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin. Di sini untuk para pemimpin perusahaan, dalam hal ini adalah manajer atau atasan yang berusaha untuk mengurangi tindakan-tindakan pelanggaran atas disiplin. Kerja sedini mungkin ini juga memberikan pengawasan dan kontrol yang ketat kepada bawahannya terkait dengan masalah disiplin kerja. Teknik pertimbangan sedini mungkin ini juga yang dimaksudkan adalah tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan jauh lebih banyak terletak pada manajer dibandingkan pada mereka yang dimanajemeni. Pelatihan yang kurang sempurna atau tidak ada pelatihan sama sekali, tingkah laku yang tidak pantas, kebiasaan kerja yang kurang baik, atau kesalahan lain dari bawahan hendaknya pertama-tama diatasi dengan usaha penuh pengertian guna untuk memperbaiki. Orang-orang muda terutama karyawan-karyawan baru biasanya dibutuhkan effort untuk dibimbing atau disiplin sedini mungkin untuk berperilaku secara tepat dan efektif dalam pekerjaannya. Teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin merupakan tindakan perbaikan sedini mungkin, terlebih ditujukan biasanya kepada pegawai baru atau pegawai lama yang baru saja dipindah bagiankan dari bagian satu ke bagian yang lain. Sebaiknya diberi masa percobaan dan perlu adanya pengawasan yang lebih. Jika di masa percobaan pegawai tersebut melakukan kesalahan, maka manajer atau atasannya wajib harus segera memberitahukan atau melakukan percobaan perbaikan dan tindakan pegawai tersebut. Jangan menunggu sampai masa percobaan karyawan tersebut selesai. Untuk contoh kasusnya di perusahaan tempat saya bekerja, biasanya untuk pegawai baru atau pegawai lama yang baru saja dipindahkan itu diberikan masa percobaan 1-2 bulan, di mana mereka melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar, terutama lingkungan yang baru saja ditempati oleh karyawan tersebut, dan juga melakukan penelitian atau job desk yang harus mereka kerjakan. Untuk teknik disiplin yang kedua ada teknik disiplin pencegahan yang efektif. Teknik yang biasa digunakan manajer yang efektif dalam pencegahan ini misalnya dengan mengadakan hubungan kerja yang erat dengan setiap bawahan. Manajer dapat juga memberikan pujian tentang pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik. Jika bawahan merasa bahwa mereka tidak diperhatikan, biasanya mereka mungkin tidak akan berusaha lebih keras di masa mendatang. Misalnya bila seorang manajer meminta bantuan dari bawahan untuk memecahkan suatu masalah dengan memakai saran-saran mereka atau melibatkan mereka dalam rencana-rencana yang diperlukan untuk memecahkan masalah itu, para bawahan itu ikut menjadi pemilik strategi dan akan bekerja 2 kali lebih keras agar pekerjaan mereka berhasil. Inilah pelatihan disiplin yang konstruktif. Intinya disiplin pencegahan yang efektif ini mengacu tentang hubungan kerja yang erat, di mana setiap atasan maupun bawahan harus berkomunikasi ataupun berkontribusi untuk memecahkan suatu masalah agar tepat dan tidak
tidak salah tujuan antara atasan dan juga bawahan. Disiplin pencegahan yang efektif. Dengan teknik ini biasanya para atasan atau manajer melakukan cara-cara yang dapat digunakan sebagai pencegahan terhadap tindakan yang melanggar disiplin. Cara-cara tersebut misalnya dengan mengadakan program-program pelatihan khusus di setiap tingkatan manajemen. Manajer juga membentuk kelompok-kelompok yang nantinya dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang khas yang telah dialami pada masa lampau. Tujuan lain dari konferensi-konferensi kelompok ini yaitu untuk meningkatkan keakraban manajer dan kebijakan sekarang dan untuk bertukar pikiran mengenai bagaimana menggunakan disiplin pencegahan secara efektif. Bukan disiplin dengan hukuman, manajer yang menekankan apa yang harus dilakukan sebelum sesuatu kejadian cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik dari bawahan mereka. Mereka menciptakan kondisi kerja yang akan lebih menarik untuk para pegawai dan mereka juga menciptakan kondisi kerja yang baik, misalnya menumbuhkan sikap disiplin pegawai dengan cara memberi teladan yang baik. Cara lain juga bisa ditunjukkan dengan mengadakan hubungan kerja yang erat dengan setiap bawahan. Manajer juga dapat memberikan pujian tentang prestasi kerja kelompoknya atau bawahannya. Dengan demikian, bawahan akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan sehingga akan memicu timnya atau bawahannya tersebut untuk bekerja lebih baik lagi. Untuk teknik selanjutnya ada teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri. Teknik disiplin yang paling penting dipelajari adalah teknik mendisiplinkan diri. Disiplin diri yaitu usaha seseorang untuk mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang tidak mereka senangi dan usaha seseorang untuk mengatasi ketidaksenangan itu sendiri. Sebagai contoh yaitu belajar menerima orang yang tidak disukai dan mengerjakan pekerjaan yang tidak disenangi. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan disiplin diri yaitu dengan tidak mudah tersinggung atau marah jika seseorang mengkritik. Dan tak dapat disangkal lagi bahwa teknik disiplin yang paling penting dipelajari oleh setiap manajer adalah teknik mendisiplinkan diri. Karena kita semua mempunyai kesukaan dan ketidaksukaan maupun kebencian terhadap orang, kebiasaan, kaidah, peraturan, dan pekerjaan kita. Namun disiplin ini membedakan manajer yang dewasa dan efektif dengan manajer yang belum dewasa dan masih belum efektif, yang harus berjuang untuk mendisiplinkan diri. Disiplin diri adalah usaha seseorang untuk mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang tidak mereka senangi dan usaha seseorang untuk mengatasi ketidaksenangan itu. Untuk teknik selanjutnya ada teknik disiplin inventory penyelia. Inventory penyeliaan terhadap disiplin memberikan pengetahuan pada seseorang atau pada seorang manajer tentang kesadaran dan pemahaman manajer atau penyelia lain tentang bidang-bidang kritis dalam disiplin sehingga dapat memberikan latihan tambahan dan penyuluhan di tempat kerja pada bawahannya. Ini sangat berguna dalam pembicaraan rapat kelompok. Jika seorang kelompok manajer bawahan dan penyelia telah mengisi kesediaan itu, mereka diminta menghitung angka kesediaan mereka sendiri lalu membicarakan perbedaan pendapat tentang jawaban-jawaban tertentu. Pembicaraan tentang jawaban yang berbeda-beda dan tukar pikiran sehingga saling memperkaya gagasan akan memperluas ancaman seseorang dalam menerapkan disiplin. Teknik disiplin inventory penyelia ini juga mengandalkan alat pengukur untuk menentukan perlunya pelatihan manajemen dalam bidang disiplin. Alat tersebut bernama Supervisory
inventory on discipline. Manfaatnya yaitu memberikan pengetahuan pada seseorang manajer tentang kesadaran dan pemahaman manajer tentang bidang-bidang kritis dalam disiplin. Sebab terjadinya masalah dalam disiplin, komunikasi, prinsip, konsepsi, dan disiplin proses penentuan hukum, pembuatan kaidah, dan pengambilan keputusan tindakan kedisiplinan. Setelah itu, manajer dapat melakukan penyuluhan tentang alat tersebut kepada bawahannya. Dengan alat tersebut, manajer dan bawahannya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam alat tersebut. Dan selanjutnya, manajer dan bawahannya mendiskusikan perbedaan pendapat tentang jawaban-jawaban yang mereka jawab. Diskusi tentang jawaban tersebut dapat memperkaya gagasan dan memperluas pengetahuan seseorang dalam menerapkan disiplin. Teknik selanjutnya ada teknik disiplin menimbulkan kesadaran diri suatu teguran. Lunak dapat diberikan secara halus melalui pertanyaan tertentu. Pada pegawai yang menjawabnya merupakan suatu teguran otomatis bagi dirinya sendiri. Suatu pertanyaan tidak langsung seperti berapa kali sabuk pengaman harus diperiksa, dan ini akan memaksa bawahan Anda memberikan jawaban yang mengandung pendapat. Pertanyaan semacam ini menyindir secara halus untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap tindakannya dan sekaligus memberikan pendapat kepada bawahan mengenai maksud pertanyaan tersebut. 20 proses pendisiplinan sebaiknya dilakukan bila seseorang pegawai melakukan kesalahan dan tidak seorang pun dapat mempengaruhi yang lainnya yang berada dalam suatu lingkungan kelompok kerja tersebut, sehingga pendisiplinan yang tepat dapat membantu pengembangan perilaku yang dapat diterima pada suatu anggota kelompok. Teknik ini juga bertujuan untuk memberikan teguran secara lunak kepada bawahan jika bawahan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dalam hal ini, seorang atasan dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat meminta pendapat kepada bawahan. Perlu atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan, dan hindarkan untuk memberikan pertanyaan langsung yang bersifat menuduh. Intinya, contoh dari teknik disiplin ini adalah meminimalisir pekerjaan yang setidaknya tidak perlu mereka lakukan, dan meminta pendapat kepada pekerja atau bawahan tersebut tentang perlu atau tidaknya pekerjaan itu, berpengaruh atau tidaknya pekerjaan itu, dan hindarkan untuk memberikan pertanyaan langsung yang bersifat menuduh karyawan atau bawahan tersebut. Teknik selanjutnya adalah teknik disiplin sandwich atau memberi teguran. Sebagai pemimpin maupun staf, tentunya seseorang perlu melakukan teguran untuk mengingatkan bila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian. Seringkali dalam melakukan teguran, kita bingung untuk menentukan bagaimana seharusnya teguran itu disampaikan. Karena bila salah dalam menyampaikan, fatal akibatnya dan pasti ada masalah yang dapat ditimbulkan. Sebuah teguran dapat menjurus kepada kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan terjadinya perselisihan. Tentunya kita tidak mau hal itu sampai terjadi. Penyampaian teguran yang disampaikan harus baik. Pertama-tama, kita bisa memberikan pujian atas perilaku positif yang selama ini karyawan tersebut lakukan. Lalu dilanjutkan dengan menyampaikan kritik yang dapat membangun tanpa kesan mengintimidasi ataupun menuduh. Dengan teknik sandwich tersebut, teguran yang kita sampaikan kemungkinan kecil tidak akan menyakiti karyawan atau hati orang lain. Diakhiri dengan peringatan yang lunak atau diakhiri dengan percakapan yang baik, sehingga diibaratkan sebagai sandwich, yaitu ada ucapan syukur yang diselipkan di antara dua teguran yang semua dilakukan pada saat itu juga. Untuk teknik kelas selanjutnya ada teknik disiplin menegur pegawai atau primadona.
Pegawai atau primadona di sini dimaksudkan adalah pegawai yang paling menonjol dari pegawai lainnya. Menonjol dalam hal ini bukan karena prestasinya. Misalnya pegawai tersebut memiliki hubungan darah dengan pimpinan instansi, atau pegawai tersebut merasa lebih pandai, merasa lebih sangat diperlukan, dan merasa lebih baik dari yang lain. Maka pegawai tersebut harus ditegur dan manajer harus menemukan sebab-sebab pegawai tersebut menunjukkan perilaku sedemikian rupa. Tujuan pegawai tersebut ditegur yaitu agar menjadi pegawai yang lebih baik dan teratur. Jangan sampai tim rusak hanya karena satu orang pegawai yang merasa diri mereka menonjol. Biasanya teknik disiplin menegur pegawai atau primadona ini ditunjukkan untuk pegawai yang senior ataupun pegawai yang merasa dirinya paling dibutuhkan dan merasa dirinya paling menonjol, sehingga khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak positif untuk karyawan baru atau karyawan pindahan dari bagian satu ke bagian yang lainnya, karena merasa dirinya menonjol atau dirinya dibutuhkan, sehingga tidak akan maksimal apalagi untuk sebuah tim. Demikian penjelasan tentang 7 teknik disiplin berdasarkan pembahasan yang saya bahas sebelum di atas atau yang saya bahas sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan disiplin yang baik maka secara tidak langsung akan mencapai kinerja dan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan atau diri kita sendiri. Sebaliknya, jika disiplin karyawan tidak baik, maka efektivitas kerja yang dihasilkan tidak akan maksimal dan tujuan perusahaan tidak akan tercapai pula. Dapat dikatakan bahwa karyawan yang disiplin adalah karyawan yang tertib, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mentaati semua peraturan yang berlaku di dalam perusahaan, dan mematuhi norma-norma sosial yang berlaku, sehingga dengan adanya karyawan yang disiplin tinggi, maka akan dapat meningkatkan efektivitas kerja suatu perusahaan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang teknik disiplin. Akhir kata, terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi maupun penyampaian materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.